Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imadiswanda MSI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan tugas presentasi melalui media teleportasi Google Meet. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam kesempatan presentasi hari ini. Anggota dari presentasi kelompok 6 ini terdiri dari Muhammad Raffi Davarian, yang kedua Ranimita Gustari, yang ketiga Indah Dwi Prihartini, yang keempat ada Elsa Yulinda. Untuk penjabaran materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pendidikan anti korupsi. Next. Hampir sulit menemukan orang jujur di bumi pertiwi saat ini. Kejujuran merupakan suatu barang yang langka, dan kalaupun ada tentu banyak orang tidak menyukainya, karena orang jujur itu dirasakan merugikan anggota atau kelompoknya. Lembaga Transparansi Internasional pada tahun 2007 melansir Indeks Persepsi Korupsi atau biasa disingkat IPK, Indonesia berada di urutan ke-143 dengan nilai 2,3. Pada tahun 2009, Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia pada nilai 2,8. Terakhir, pada tahun 2007, IPK Indonesia berada pada peringkat 96. Semakin rendah nilai IPK, berarti semakin tinggi tingkat korupsi dalam rentan indeks 0 atau sangat korup dan indeks 10 sangat bersih. PBB menetapkan konsensus tentang korupsi pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember tahun 2003. Next. Konsep dasar korupsi. Next. Definisi korupsi. Menurut Hamzah dan Al-Bantani, korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruption atau corruptus, yang artinya kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang bejat, perbuatan yang tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Menurut Sudarto dan Supardan, korupsi berasal dari bahasa Inggris dan Belanda, yaitu corruption dan koruptif, yang merujuk pada perbuatan yang tidak jujur dan busuk yang berkaitan dengan keuangan. Jadi dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara yang mempunyai implikasi yang sangat serius dalam seluruh sektor kehidupan. Next. Kemudian ada korupsi dalam perspektif sejarah. Dalam konteks sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 atau pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang diawali adanya upeti. Penyalahgunaan dalam upeti inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Paparan korupsi dalam perspektif sejarah menunjukkan dalam dimensi korupsi merupakan sebuah alur panjang yang sudah lama hidup dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Budaya anti korupsi setidaknya dapat digunakan untuk mengurangi sedikit demi sedikit perilaku korupsi. Kemudian dari adanya perspektif sejarah korupsi, timbullah suatu sebab-sebab korupsi. Menurut dari Sarwono 2006, setidaknya ada dua hal yang mendominan penyebab korupsi. Pertama, adanya dorongan dari dalam diri sendiri, internal individu, seperti halnya kehendak, hasrat, kemauan, dan lain-lain yang sejenis. Kedua, stimulus dari luar, eksternal individu, seperti lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan atau dorongan dari teman-teman, dan lain-lain yang sejenis. Kemudian pemberantasan korupsi.
Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, perkembangan. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan pidana terkait tindak pidana korupsi versi pasal 2 ayat 1, di mana faktor pemberatan dimaksud ialah yang pertama, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Kedua, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam. Yang ketiga, yaitu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Yang keempat, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Dan yang kelima, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Kemudian, dari sudut kualifikasi pelaku dalam korupsi terkait suap menyuap sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut, terdapat 5 tipe pelaku korupsi aktif. Yang pertama yaitu orang yang mencakup perseorangan dan korporasi. Yang kedua, pegawai negeri. Yang ketiga, penyelenggara negara. Yang keempat, hakim. Dan yang kelima, advokat. Next. Hambatan penanganan korupsi. Yang pertama, adanya hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, hambatan kultural, di mana hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, yaitu hambatan manajemen, di mana hambatan tersebut bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, komitmen yang tidak dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Next. Kemudian strategi pemberantasan korupsi. Next. Dalam rencana strategis Renstra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2004 sampai 2007, strategi-strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia mulai dari kelembagaan internal sampai pada peran serta masyarakat. Yang pertama yaitu strategi pembangunan kelembagaan, di mana tujuan yang ingin dicapai oleh strategi tersebut adalah terbentuknya suatu lembaga komisi pemberantasan korupsi yang efektif. Kemudian yang kedua, adanya strategi penindakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penindakan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, yaitu strategi pencegahan, di mana tujuan yang ingin dicapai oleh strategi tersebut adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dan yang keempat yaitu strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat, di mana tujuan yang ingin dicapai oleh strategi tersebut adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi.
Next. Pendidikan anti korupsi sebagai penguat karakter bangsa. Menurut Ken, tahun 2003, materi pendidikan anti korupsi di sekolah yang pertama, apa dan di mana korupsi itu. Yang kedua, isu moral. Yang ketiga, korupsi dan hak asasi manusia. Yang keempat, memerangi korupsi. Yang kelima, korupsi dalam ekonomi pasar. Yang keenam, korupsi dan hukum. Dan yang terakhir, korupsi dan masyarakat demokrasi. Dan ada juga model dalam rangka memberikan pengalaman dan perilaku anti korupsi antara lain Glitgard, John S. Tekwa, Bank Dunia, dan Hong Kong SAR. Next. Kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat tahu banyak tentang korupsi di Indonesia. Mereka mengetahui dan paham informasi korupsi melalui media massa, terutama media televisi. Mereka juga mengetahui bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh pelaku, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Bentuk-bentuk korupsi yang bermacam-macam modus dilakukan oleh pelaku korupsi sudah menjadi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Para pelaku korupsi, mulai dari kelas kakap sampai pada kelas teri, korupsi sudah terjadi baik dari lembaga yang memiliki wewenang besar maupun yang memiliki wewenang kecil. Dari lembaga besar seperti lembaga pemerintah, DPR, kejaksaan, dan kepolisian, lembaga seperti selevel sekolah sudah terindikasi terjadi perbuatan korupsi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memahamkan kepada pelajar bahwa setiap perbuatan yang dapat merugikan negara atau lembaga pemerintahan adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan salah satunya adalah perbuatan korupsi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menjelaskan terkait materi pendidikan anti korupsi. Oh ya, tidak lupa nantinya video ini akan di-share di YouTube. Untuk itu, teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham terkait materi pendidikan anti korupsi, silahkan mengunjungi kolom komentar yang ada di bawah video. Saya akhiri, apabila ada salah kata dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.